Selamat sore, Bapak dosen. Saya mahasiswi sosiologi kelas A semester 8 atas nama Agustina Margareta Kedang ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai wabah virus corona. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda terkait kemunculan virus ini berkaitan dengan perang ideologi global. Banyak yang tidak terpikirkan sebelum virus corona merebak, melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal baru, sebab dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut atau SARS, Ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, flu burung, dan masih banyak lagi. Serangan COVID-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia Kedua atau Perang Teluk, melainkan pandemi tanpa sebuah negara manapun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti perang. Kebijakan lockdown menjadi kontradiktif dengan fenomena globalisasi yang telah membuat segalanya terbuka. Juga kontradiktif dengan kemenangan, kebebasan, dan demokrasi. Tapi dalam situasi kekhawatiran yang menyebar, siapa yang mau melancarkan kritik keras atas langkah represi Cina? Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusannya efektif. Itu juga yang dilakukan pemerintah Amerika. Jadi, pandemi COVID-19 telah berimplikasi pada relasi Amerika-China, Amerika-Uni Eropa, Italia, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, solusi lockdown, bahkan yang lebih ramah, social distancing, menjadi sensitif, akan segera disambut secara reflektif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak rasional dan terkunci oleh pertentangan politik, bukan lagi mendorong mencari solusi atas kelemahan manusia secara lebih efektif. Kebijakan dekontaminasi COVID-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. Masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik, pribadi, dan kelompok. COVID-19 akan memilih siapa korban mereka, baik pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya masih belum bisa memahami bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global dalam studi hubungan internasional setelah munculnya karya Busan. Mereka terperangkap oleh perseteruan Anies Jokowi yang seharusnya sudah usai, tapi berlanjut karena perkembangan isu sekretarisme yang meningkat. Lockdown terbatas mandiri atau sukarela diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang tinggi. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran. Implikasi serangan COVID-19 yang terburuk belum muncul di Indonesia. Di Cina tampak sudah mulai terkontrol, sementara itu di dunia ilmu kedokteran, pertentangan studi dan riset terus berlangsung memperebutkan pengakuan dan hak paten
siapa yang sukses menemukan vaksin anti-COVID-19. Ini bukan semata-mata pertentangan keunggulan sumber daya manusia antar negara, tetapi juga menyangkut dana sumber keuangan dan dana darurat yang tersedia untuk mengatasinya. Semua negara harus menghadapi kerugian ekonomi besar, termasuk Cina. Amerika sendiri, negara kapitalis utama dunia, telah siap menutup Las Vegas yang selama ini pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih tergagap merespon kedaruratan kompleks akibat COVID-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional dewasa ini. Kaos dan kepanikan tidak perlu terjadi jika orang telah memahami pandemi sebagai isu keamanan globalisasi Indonesia ini. Pertanyaan yang kedua, tawaran sosialisasi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini pada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Strategi tersebut, ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Ada 7 rekomendasi strategi penanggulangan COVID-19 di Indonesia yang saya kutip dari surat Sekretariat Kabinet RI pada Senin 16 Maret 2020. Baik, isi dari rekomendasi itu yang pertama, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan satu suara dari Presiden, Kementerian Kesehatan, jajaran pemerintah pusat dan daerah, dengan melibatkan seluruh tim ahli kesehatan dan masyarakat sipil dalam menyampaikan informasi terkait COVID-19, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang transparan, jelas, dan menyeluruh terkait kondisi terkini wabah COVID-19 di Indonesia. Presiden, Satgas, dan COVID-19 untuk membangun jalur komunikasi dan memberikan arahan terkait upaya pengendalian dan penanganan COVID-19 yang jelas kepada gubernur, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia internasional. Hendaknya seluruh pernyataan dan rekomendasi pemerintah disampaikan berdasarkan evidence-based. Yang kedua, memastikan akses informasi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Presiden dan Satgas COVID-19 untuk memastikan keterbukaan informasi dalam waktu sesingkat-singkatnya terkait penemuan kasus ODP dan PDP, serta pemetaan atau kluster, sehingga para tenaga medis dan orang sekeliling pasien dapat segera dihimbau untuk mengedepankan keselamatan diri maupun orang-orang yang memiliki riwayat kontak dan risiko tinggi terpapar. Dibutuhkan data kluster dan epicenter di Indonesia secara real time, sehingga para tenaga medis dan masyarakat dapat mengantisipasi dan menghindari lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadi penularan. Dibutuhkan perhitungan jumlah kasus COVID-19 yang tersebar di masyarakat, dengan perkiraan kasus bergejala klinis ringan, sedang, dan berat untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan, persiapan kebutuhan sumber daya, dan fasilitas layanan kesehatan oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, memastikan tersedianya dukungan teknis pelaksanaan penanganan COVID-19, Presiden dan Satgas COVID-19 untuk membentuk tim perumus panduan dan pelaksana teknis yang melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di akar rumput. Yang keempat, memastikan tersedianya layanan kesehatan yang optimal dan aman. Dibutuhkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, termasuk penambahan rumah sakit rujukan dan rumah sakit rujukan khusus COVID-19. Diperkirakan kapasitas ruang intensi
dan alat bantu napas di rumah sakit rujukan saat ini tidak akan cukup untuk menangani seluruh pasien COVID-19 dengan klinis berat. Rumah sakit non-rujukan dan rumah sakit swasta perlu disiapkan untuk mengantisipasi penanganan pasien COVID-19 dengan menyiapkan ruang isolasi yang juga dilengkapi dengan alat bantu napas. Dibutuhkan pelibatan serta peningkatan kapasitas puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya screening dan penanganan kasus positif, ODP dan PDP dengan klinis ringan dan dengan disertai panduan teknis yang lengkap. Presiden dan Satgas COVID-19 perlu memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan, terutama garda terdepan, baik dokter, perawat, pekerja laboratorium hingga cleaning service, dengan menjamin ketersediaan alat pelindung diri yang lengkap dan memadai, termasuk masker dan gaun isolasi segera yang hingga saat ini dirasakan masih sangat kurang. Diperlukan juga panduan terkait penggunaan APD yang jelas dan tegas demi keselamatan dan keamanan tenaga pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit rujukan COVID-19, petugas ruang isolasi atau ruang emergensi yang besar, kemungkinan paparan terhadap COVID-19 terkait penggunaan gaun isolasi, masker, dan penutup rambut. Dibutuhkan komunikasi yang baik di seluruh lini layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit pusat, rujukan, dengan rumah sakit jejaring, sampai ke layanan kesehatan primer untuk mengevaluasi dan menangani pasien COVID-19 serta mencegah terjadinya epicenter baru. Pemerintah pusat dan daerah wajib memastikan ketersediaan logistik, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam menangani pasien COVID-19. Perlu upaya penanganan kesehatan mental dan pengelolaan stres, baik untuk para penderita COVID-19, ODP, PDP, dan masyarakat. Yang kelima, memastikan pengendalian kasus COVID-19 melalui screening masif, pembatasan sosial, dan karantina diri. Presiden dan Satgas COVID-19 perlu memastikan pelaksanaan screening masif dan surveillance kasus COVID-19 dengan melakukan tes secara terdesentralisasi, aman, dan mudah. Pemerintah untuk setidaknya mempersiapkan sumber daya dan mengaktifasi 44 laboratorium yang sudah dipersiapkan untuk kasus flu burung di 2019 lalu. Pemerintah untuk memastikan terjadinya pembatasan sosial dan karantina diri yang disertai upaya komunikasi publik untuk menggaungkan dan menegaskan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat bahwa situasi saat ini adalah situasi yang sangat serius. Pembatasan sosial akan memperlambat dan mencegah penularan COVID-19 sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Belajar dari Korea Selatan, pasien COVID-19 paling banyak adalah pada kelompok milenial karena mobilitas yang tinggi dan kemudian berisiko menularkan banyak orang, terutama kelompok lansia dan orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Diperlukan pembentukan dan sosialisasi pedoman pelaksanaan pembatasan sosial dan karantina diri yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pelaku usaha. Termasuk panduan terkait bagaimana belajar, bekerja, dan beraktivitas yang dilakukan di rumah. Yang keenam, pembatasan sosial berupa lockdown dengan modifikasi atau aturan yang diperjelas dan ditegas di daerah prioritas seperti DKI Jakarta saat ini. Para ahli sepakat bahwa pembatasan sosial berupa lockdown dengan modifikasi atau aturan yang diperjelas dapat memperlambat penyebaran dan menurunkan kematian akibat COVID-19. Untuk itu, dibutuhkan alur atau mekanisme yang jelas terkait sistem pembatasan sosial sesuai dengan kondisi negara atau daerah. Pembatasan sosial yang lebih agresif seperti lockdown dapat diberlakukan di wilayah dengan kasus COVID-19 dan menjadi epicenter seperti Jakarta atau Jawa Barat. Dan rekomendasi yang ketujuh, memastikan upaya mitigasi dampak dan penggunaan teknologi dalam penanganan COVID-19. Perlu disiapkan kebijakan untuk memitigasi dampak ekonomi dan bisnis akibat COVID-19 yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk menjamin tersedianya SDM berkualitas.
Pemerintah perlu memikirkan upaya yang menjamin terpenuhinya kebutuhan harian masyarakat dan memastikan tidak adanya dampak PHK pada pekerja. Memanfaatkan teknologi untuk mengurangi interaksi langsung, termasuk melaksanakan pertemuan online dan penggunaan telemedicine. Baik, dan untuk pertanyaan yang ketiga, mengenai ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis, dan menjaga kebersamaan sosial. Kita tahu bahwa saat ini dengan adanya virus atau COVID-19 ini, banyak masyarakat yang mungkin sangat merasa risih karena terisolasi, hanya melakukan segala-galanya hanya dari rumah. Maka dari itu, jika memang kita sudah berada di rumah, maka kita jangan pernah putus asa, harus benar-benar melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan para medis. Coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Nah, pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius, seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019. Maka dari itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19. Yang bisa kamu lakukan hanyalah saat kamu batuk atau bersin, jangan lupa untuk menjauh dan menutup mulut, serta hidung kamu dengan tisu, sapu tangan, atau lipatan siku. Segera membuang tisu atau masker yang telah kamu gunakan ke tempat sampah. Jangan lupa juga untuk merobek masker yang telah digunakan ya, supaya tidak ada daur ulang masker tersebut. Jangan lupa untuk mencuci tanganmu dengan sabun setelah batuk atau bersin. Jangan meludah di sembarang tempat. Segera menghubungi rumah sakit rujukan bila orang terdekatmu atau kamu mengalami gejala COVID-19. Sekian hasil presentasi saya sore hari ini. Terima kasih.